Bab 17 Bencana Jatuh dari Langit. Dia marah ketika menyebutkan ini. Pria parubaya itu meninggikan suaranya dan berkata, rumah ini jelas merupakan rumah berhantu, tapi dia tetap ingin menyewakannya kepada kami. Dia membuat nona muda kami sakit. Kami akan memukulinya sampai mati hari ini, jika tidak, dia akan terus menyakiti orang lain di lain waktu. Sambil berbicara, pria parubaya itu telah membawa Zhao Ping ke halaman dalam. Dia melihat Qian Liu. Dia didorong ke bangku panjang oleh dua orang, dan orang lain di belakangnya sambil mengacungkan tongkat dan memukulinya berulang kali. Qian Liu dipukuli hingga kulitnya terkoyak dan tubuhnya berlumuran darah. Sangat menyedihkan. Dia terus memohon, tolong hentikan saja. Bukan urusan rumah ini jika nona muda itu sakit. Bisakah kamu bersikap masuk akal? Seseorang sudah mengungkapkan hasilnya. Petugas medis yang datang kali ini pasti bisa menyembuhkan nona muda itu. Bisakah Anda melepaskan saya dulu? Mendengar suara kepala pelayan, Qian Liu mendongak. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia mengira dia salah melihatnya. Dia ingin mengucek mata, tapi lengannya sakit tidak bisa terangkat, jadi dia tidak bisa menggosoknya sama sekali. Dia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Itu benar-benar Zhao Ping. Untuk apa dia di sini? Bisakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Ya, itu sudah pasti. Kalau tidak, dia seharusnya sedang bermain di rumah judi saat ini. Dia takut akan masalah hutang piutang dan dia telah gagal membantunya, tetapi Zhao Ping mengabaikan kecurigaan masa lalu dan secara pribadi melangkah ke dalam bahaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Qian Liu meneteskan air mata. Namun dia juga memahami bahwa Zhao Ping adalah seorang penjudi dan pecandu alkohol. Jika Anda bertanya padanya di mana ada rumah judi, dia jagonya. Dia bisa memberitahu Anda restoran mana yang memiliki anggur paling harum. Namun memintanya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa hanyalah menyia-nyiakan hidup manusia. Sudah sulit baginya untuk hidup, dan jika dia melibatkan Zhao Ping lagi, dia tidak akan bisa melihat saudaranya ini sampai dia mati kelak. Dia buru-buru berteriak, "Pelayan Su, saya kenal orang ini. Namanya Zhao Ping. Dia warga kelas 2, dia menghabiskan waktunya berjudi atau minum. Dia tidak tahu cara mengobati penyakit. Suruh dia pergi secepatnya mungkin." Brengsek. Tidak mungkin menimbulkan masalah seperti ini. Aku masih berpikir untuk menyelamatkanmu. Zhao Ping bukanlah orang bodoh. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti bahwa Qian Liu sedang melindunginya. Dia khawatir dia akan dipenggal jika dia tidak bisa menyembuhkan wanita itu. Pelayan Su juga tercengang, menatap Zhao Ping, dan berkata dengan dingin, apakah semua yang dia katakan benar? Kamu bisa mengetahui apakah itu benar atau tidak? Zhao Ping juga dengan baik hati mengingatkan, yang terbaik adalah bertanya pada Lin Hua. Dia memiliki reputasi tertentu di bidang ini. Saya yakin dia tidak akan berbohong kepada Anda. Pelayan Su mendengus dingin. Itu adalah masalah keamanan bagi nona muda kami, jadi dia tidak berani menganggap enteng dan segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Jika diketahui bahwa kamu benar-benar hanya rakyat jelata, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Karena saya berani datang, maka saya berani mengobatinya, saya tidak takut. Zhao Ping tampak tersinggung dan menegangkan lehernya dan berkata, tetapi jika Anda ingin saya merawat nona muda Anda setelah Anda memastikan identitas medis saya, maka harus ada syaratnya. Kau ingin seperti singa lapar yang membuka mulutnya. Tidak bisakah 100 tael perak memuaskanmu? Pelayan Su berkata dengan nada meremehkan. Dia benar-benar mempercayai kata-kata Qian Liu. Lagi pula, petugas medis yang benar-benar cakap seringkali adalah orang-orang yang sangat dihormati. Bagaimana mereka bisa menyia-nyiakan nyawa manusia demi beberapa tael perak?
Orang ini pasti benar-benar hanyalah rakyat jelata. Pelayan Su sudah mulai memikirkan cara membunuh Zhao Ping nanti. Tanpa diduga, Zhao Ping melambaikan tangannya, tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Kemudian alisnya terangkat, dia menunjuk ke arah Qian Liu dan berkata, tapi dia sudah menjebakku, aku harus membalaskan dendam di dadaku ini. Selain itu, saya sendiri ingin memberinya pelajaran dan membiarkan dia memahami akibat dari tuduhan palsu pada saya. Zhao Ping, apakah kamu kesurupan? Qian Liu berkata dengan tidak percaya, bukankah kita berkawan baik seperti bersaudara? Aku menyelamatkanmu, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui hatiku yang baik? Haha, tidak apa-apa. Pelayan Su juga tertawa dan melambaikan tangannya untuk menyuruh anak buahnya mundur. Lagi pula mereka tidak akan bisa keluar dari halaman ini. Jika Anda bisa menyembuhkan wanita itu, semuanya akan baik-baik saja. Jika pengobatannya gagal, dia ingin ketiga orang ini dimakamkan bersama wanita muda itu. Huzi, tarik orang ini ke dalam rumah dan kunci pintunya. Aku ingin dia hidup jangan sampai mati. Zhao Ping berkata dengan sengit. Li Huzi sangat patuh, menggendong Qian Liu dan melemparkannya ke ruangan kosong di sebelahnya. Qian Liu menjerit kesakitan dan terus berteriak bahwa Zhao Ping bukan siapa-siapa. Zhao Ping mengikutinya dari dekat, mengunci pintu, dan mengingatkan dengan suara rendah, Qian Liu, jika kamu tidak ingin mati, diam saja. Qian Liu tertegun sejenak, apakah kamu tidak ingin memukulku untuk melampiaskan amarahmu? Zhao Ping mengabaikannya, tetapi berkata kepada Li Huzi, kamu berteriak saja berpura-pura memukulnya, dan kamu Qian Liu berteriaklah kesakitan, lakukan drama yang baik. IQ Li Hu memang rendah, tapi untungnya dia sangat mendengarkan dan mentaati Zhao Ping. Apalagi setelah Zhao Ping memberinya makan 3 kali sehari, dia bisa dikatakan patuh kepada Zhao Ping, jika menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pernah berani pergi ke barat. Aduh, berhentilah memukulku, sakit sekali bagiku. Sakit, Zhao Ping, kakak Ping, aku sudah mengambilnya, tidak bisakah kamu melakukannya setelah aku mengambilnya kembali? Li Hu tidak hanya berteriak, tapi juga tampil serius. Sungguh ratu drama. Zhao Ping tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Sebaliknya, dia datang ke sisi Qian Liu dan bertanya dengan suara rendah, apakah rumahmu memiliki pintu lain selain pintu masuk utama? Kamu ingin melarikan diri? Qian Liu berkata dengan kaget. Pelankan suaramu. Zhao Ping menepuk kepalanya, bukannya aku ingin melarikan diri, tapi aku ingin membawamu melarikan diri. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan di sini? Tapi tidak ada pintu lain di rumahku. Qian Liu berkata dengan sedih. Tapi dia segera terhibur dan menyeringai pada Zhao Ping. Saudara Ping, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda berani datang menyelamatkan saya saat ini. Tidak sia-sia bagi persaudaraan kita. Karena kita tidak bisa melarikan diri, maka kita akan mati bersama dan terus menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Siapa yang akan mati bersamamu? Zhao Ping berkata dengan marah. Aku juga tidak ingin mati. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Lengan kecil kita tidak bisa memutar paha seseorang. Qian Liu berkata dengan marah, keluarga Tian sangat tidak masuk akal dan sangat berkuasa. Saya menyewakan rumah kepada mereka tanpa ada insiden sedikit pun, tetapi kemudian istri mereka jatuh sakit dan ingin memukuli saya sampai mati. Sekarang setelah Anda mencoba menyelamatkannya, yang ada hanyalah jalan buntu. Kalau begitu, sembuhkan nona muda itu. Zhao Ping berkata dengan tenang. Bahkan petugas medis Lin dan petugas medis Feng dari pemerintah daerah tidak mampu menangani penyakit nona. Kamu bukan petugas medis, jadi bagaimana kamu bisa mengobatinya?
Qian Liu berkata dengan getir. Manusia gunung punya rencana cerdiknya sendiri. Zhao Ping berjalan berputar-putar, membiarkan Liu terus berteriak sambil berjalan keluar rumah. Pelayan Su baru saja mendengarkan laporan dari bawahannya. Dia tahu bahwa keterampilan medis Zhao Ping sangat dipuji bahkan oleh Lin Hua, jadi dia merasa malu. Dia hendak pergi ke ruang sebelah untuk mengundangnya. Ketika dia melihat Zhao Ping keluar, dia segera meminta maaf dari jauh. Saya minta maaf, petugas medis Zhao, saya salah mempercayai fitnah penjahat dan hampir menyakiti Dr. Zhao. Cepat ikuti saya ke halaman belakang. Nona masih menunggu Dr. Zhao untuk merawatnya. Pelayan Su memimpin, dan keduanya dengan cepat pergi ke halaman belakang. Pelayan Su meminta Zhao Ping menunggu di luar pintu sebentar, dan dia masuk untuk melapor. Setelah beberapa saat, Zhao Ping diundang masuk. Sesampainya di aula utama, Zhao Ping melihat sekeliling. Duduk di kursi pertama adalah seorang pria parubaya, tinggi dan kekar, dan sangat tampan. Pelayan Su berdiri di belakangnya, mungkin kepala keluarga Tian. Ada dua orang yang duduk menyamping. Yang satu tua dan yang satu muda, mereka terlihat agak mirip, mereka pasti ayah dan anak. Tetapi ketika pemuda itu memandang Zhao Ping, cahaya terang keluar dari sudut matanya tanpa sadar. Meskipun menghilang dalam sekejap, itu tetap tidak luput dari pandangan Zhao Ping. Dia berpikir dalam hati, siapa orang ini? Aku tidak bisa menemukannya dalam ingatan pemilik tubuh aslinya. Kenapa dia sepertinya menaruh dendam padaku? Matanya seperti ingin memakanku. Harus berhati-hati terhadapnya. Ada juga seorang tuan muda yang mondar-mandir di aula, tampak cemas. Melihat ke belakang, Zhao Ping bertanya, bukankah saya dipanggil menemui pasien? Di mana pasiennya? Begitu dia selesai berbicara, pria yang memusuhi dia menunjuk ke arahnya dan berteriak, Zhao Ping, kamu hanya rakyat jelata, penyakit apa yang mau kamu obati? Keluar dari sini, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kemudian dia mengangkat tangannya ke arah orang kaya yang duduk di kursi depan dan berkata, Tian Sibo, saya kenal orang ini. Namanya Zhao Ping, dia adalah rakyat jelata pemabuk yang terkenal di Kabupaten Yunnan. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum atau pergi ke rumah judi. Dia sama sekali bukan petugas medis. Jangan biarkan dia membodohimu. Sebelum pria di kursi depan dapat berbicara, pria tua yang duduk di sebelahnya berkata, brengsek, kamu, Paman Tianxi, berpengetahuan luas dan memiliki mata yang tajam. Bagaimana kamu bisa ditipu oleh seorang junior? Hehe. Tian Fuhai, yang duduk di kursi pertama, terkekeh, saudara Feng, Zhao Ping direkomendasikan oleh Dr. Lin, dan menurut saya dia memiliki beberapa keterampilan. Jika dia tidak berhasil, gunakan cara yang kamu sebutkan untuk membuatnya bahagia. Biarkan saudara Tian mengatur segalanya. Pria tua yang duduk menyamping menangkupkan tangannya dan berkata, petugas medis Zhao, putriku ada di ruang belakang, silakan ikuti kami. Tian Fuhai turun dari kursi pertama dan memberi isyarat mengundang Zhao Ping masuk. Namun, dia kembali dihentikan. Itu adalah pemuda yang berjalan mondar-mandir, menghalangi jalan Zhao Ping, dan bertanya, Zhao Ping, di mana kotak obatmu? Saya hanya seorang pengusaha, mengapa saya harus membawa kotak obat? Kata Zhao Ping. Apakah kamu seorang pedagang? Pemuda itu segera meninggikan suaranya dan berkata, pedagang itu datang ke sini untuk mengungkap penyakit dan ingin merawat adikku. Kamu justru mencoba menyakitinya. Pengawal, kemarilah, bawa dia keluar untukku, tuan muda, dan bunuh dia dengan tongkat.